Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Wira Atmaja, sarjana pendidikan Islam. Dalam hal ini saya adalah mahasiswa CPG Darjat 2023 di LPTK Wali Songo, Semarang. Dalam kesempatan ini saya akan menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai mahasiswa, yaitu menjalankan proses pembelajaran mengenai kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan untuk berdoa sebelum kita belajar. Kita mulai. Ya. Siap, belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu menjalankan proses kegiatan belajar mengajar. Insya Allah untuk saat ini kita akan mempelajari mengenai metode kepemimpinan. Tapi sebelumnya aku absen dulu. Yang tidak hadir berapa orang hari ini? Berapa? 3 orang. Siapa aja? Aldo, siapa lagi? Ramidi, sama? Mulki. Alfa atau izin atau gimana? Izin ya? Izin. Terus yang apa siapa? Mulki. Berarti yang lainnya ada semua ya? Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Adapun sebagai tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah antara lain diharapkan peserta didik mampu mengalami atau memahami, merasakan, merespon dan berekspresi dengan berbagai metode pemimpin dan kepemimpinan. Peserta didik mampu mengamati, merekam dan mengumpulkan pengalaman dan informasi dari proyek kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini adalah merupakan suatu hal yang sunatullah pada diri manusia, karena pada dasarnya setiap diri kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi sehubungan nanti setelah kalian melewati masa-masa pendidikan di sekolah, pada akhirnya kalian akan kembali ke masyarakat, dan itu pasti kalian dituntut untuk bisa tampil di masyarakat. Adapun untuk masalah kepemimpinan itu adalah suatu hal atau gaya dari setiap pribadi akan berbeda-beda. Jadi beda antara pemimpin dan kepemimpinan. Kalau pemimpin itu lebih kepada orangnya, kalau kepemimpinan adalah lebih kepada metodenya atau gaya memimpinnya seperti apa. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan melihat tayangan yang akan menjelaskan bagaimana
al-ihwal mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Nanti kalian simak, kemudian setelah itu kalian nanti pahami, ya. Kemudian kita nanti akan merefleksikan di dalam bentuk kepemimpinan terkecil, yaitu adalah kepemimpinan di kelas. Ya. Nanti ada proses pemilihan AR dan sebagainya. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses pemilihan itu ada berbagai macam cara. Apa yang kalian ketahui mengenai cara pemilihan pemimpin di negara kita? Ada yang tahu? Apa? Melalui apa? Pemilu. Melalui pemilu. Biasanya pemilu dilakukan berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Hal itu untuk memilih apa aja? Presiden, gubernur, terus sama bupati dan wakil rakyat yang disebut dengan pesta demokrasi, ya. Adapun untuk tujuan pembelajaran mengenai kepemimpinan ini antara lain adalah agar siswa mampu memahami bagaimana prinsip-prinsip untuk memimpin yang baik, ya, tentunya dengan kaidah-kaidah atau materi-materi kepemimpinan itu sendiri di dalam sebuah organisasi bagaimana. Kemudian peserta didik dapat merancang sistem kepemimpinannya itu seperti apa yang paling ideal. Yang kemudian peserta didik dapat membuat satu proyek kepemimpinan di ruang atau dalam wadah terkecil. Dalam hal ini yang kita coba nanti refleksikan di kelas, yaitu ada kepemimpinan berbentuk ketua kelas ADSKM. Kita akan share. Nah, untuk materi kepemimpinan ini, pemimpin dan kepemimpinan ini, nanti kita akan simak penayangan di video. Maka kalian nanti simak, kemudian setelah dipahami nanti kita refleksikan bagaimana proses pemilihan pemimpin yang ada di Indonesia. Baik, untuk metode pembekalan materi mengenai pemimpin dan kepemimpinan ini nanti kita simak video ini, perhatikan dengan baik. Nanti kemudian jika ada hal-hal yang memang belum dipahami, kita nanti diskusikan. Setelah itu kita nanti akan mencoba untuk merefleksikan bagaimana tentang pelaksanaan pemilihan pemimpin secara demokratis yang biasa dilakukan di negara kita. Ya, baik, perhatikan nanti video ini agar bisa dipahami materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Catatan Manza. Kembali lagi pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kembali flashback ke materi kepemimpinan atau leadership. Salah satu materi yang paling penting dalam sebuah organisasi, ya, atau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Apa itu? Yaitu tentang leadership, ya, kepemimpinan. Kemudian sebelum ke pembahasan, sebenarnya kepemimpinan atau leadership itu penting nggak sih buat teman-teman? Oke, ya, saya kira teman-teman bisa berpikir sejenak, kira-kira penting nggak sih pembahasan kali ini? Penting nggak sih seseorang memiliki jiwa kepemimpinan? Oke, ya, lanjut. Kemudian kalau teman-teman sudah berpikir sejenak tadi, kira-kira apa sih leadership itu? Apa sih kepemimpinan itu? Oke, sebelum ke slide selanjutnya, mungkin teman-teman bisa berpikir sejenak, apa sih itu kepemimpinan? Apa sih tentang leadership? Udah? Kalau sudah, kita lanjut. Tentang apa? Ya, pengertian dari leadership itu sendiri atau pengertian dari kepemimpinan. Nah, leadership itu adalah bahasa Inggris, ya teman-teman. Dari kata leader, leader artinya pemimpin, sedangkan leadership artinya kepemimpinan gitu. Kemudian, kalau secara istilahnya, ya, pengertian lebih lanjut tentang kepemimpinan adalah
suatu kemampuan atau kesiapan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, atau kalau perlu memaksa orang lain agar mau menerima pengaruh dari seorang pemimpin, ya, dari seseorang yang kemudian seseorang yang diajak, didorong, dituntun atau digerakkan akhirnya mau berbuat sesuatu yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu. Gitu ya teman-teman. Jadi leadership atau kepemimpinan itu tidak lepas yang namanya dengan maksud atau tujuan yang hendak dicapai. Harus ada maksud dan tujuan gitu. Itu penting sekali. Kemudian, sebelum memimpin, maka seseorang perlu mengetahui beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama, kenali dirimu sendiri ya. Harus tahu, seseorang yang memimpin sebelum memimpin harus tahu diri kita sendiri itu bagaimana, sifat kita bagaimana. Kemudian kalau perlu kita cari ya kelebihan dan kekurangan sifat kita. Itu penting sekali gitu dalam memimpin. Kemudian kenali situasi yang dihadapi. Ini juga penting teman-teman ya. Jadi harus tahu situasi yang dihadapi di depan kita gitu. Kalau kita itu memimpin gitu. Itu penting sekali. Itu bisa dijadikan tolak ukur bagaimana langkah-langkah yang akan kita ambil selanjutnya setelah kita tahu situasi yang kita hadapi gitu. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu kita harus memilih gaya kepemimpinan ya yang harus kita gunakan gitu. Jadi ada beberapa nanti di slide selanjutnya ada beberapa gaya kepemimpinan ya. Nanti bisa teman-teman pilih sendiri kira-kira yang cocok dalam dipraktekkan dalam sebuah organisasi yang saya kelola ini bagaimana, yang mana gitu, dan yang baik menurut bersama itu bagaimana, itu penting ya dalam menjalankan sebuah organisasi gitu. Dan yang tidak kalah penting juga adalah tentang apa? Job description ya, atau kita harus tahu kebutuhan individu yang mana, terus kemudian kebutuhan kelompok yang mana gitu. Jadi ada pembagian tugas tertentu dalam sebuah organisasi gitu. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri tapi bersama-sama. Oke, next. Kemudian kalau kita sudah tahu mengenai pengertian dari kepemimpinan, kemudian apa yang harus kita miliki sebelum memimpin, maka kita juga harus tahu fungsinya apa sih, tugasnya apa sih seorang pemimpin itu. Kemudian yang pertama tugasnya, fungsinya. Yang pertama membimbing ini ya. Jadi seorang pemimpin harus bisa membimbing anggotanya seperti itu. Kemudian memberi atau membangunkan motivasi. Nah ini juga penting, pemimpin harus bisa memberikan motivasi kepada anggotanya gitu. Karena pemimpin itu kan di depan, jadi tugasnya salah satunya yaitu harus ada motivasi ya, motivasi diri kemudian ditularkan kepada anggotanya. Kemudian yang ketiga, membawa pengikutnya kepada sasaran yang dituju sesuai dengan perencanaan. Nah ini kan yang namanya organisasi pasti ada yang namanya suatu perencanaan di awal. Nah itu tugasnya pemimpin yaitu tadi gitu, mengarahkan ya anggotanya untuk menjalankan rencana yang sudah direncanakan di awal seperti itu. Yang pastinya sama-sama gitu, saling kerjasama antara pemimpin dengan anggota. Dan memberikan jaringan komunikasi yang baik. Nah ini dalam hal apapun ya, dalam hal ini organisasi sangat penting ya, yang namanya komunikasi ya. Komunikasi yang baik akan melahirkan suatu hubungan yang baik seperti itu. Dalam hal ini hubungan dalam organisasi. Kemudian fungsi pokoknya ya ini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama perencanaan ya. Perencanaan ini penting sekali teman-teman ya. Jadi suatu organisasi harus ada perencanaan di awal ya. Biasanya kalau dalam organisasi
ada yang namanya rapat kerja gitu. Jadi membahas tentang apa kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi di awal gitu ya, direncanakan sebelum akhirnya diterapkan nanti gitu. Itu penting. Baik, demikian tayangan mengenai materi kepemimpinan. Untuk selanjutnya, kalau ada hal yang perlu dipahami, silahkan ditanyakan atau kita diskusikan. Baik, sekarang kita simulasikan untuk pemilihan ketua kelas ya. Jadi dalam hal ini penting ya, di kelas itu ada ketua kelas. Jadi siapa yang akan mencalonkan? Silakan. Yang mencalonkan angkat tangan. Zahra sama Adawiyah. Baik. Kalau begitu kita segera lakukan proses pemilihannya ya. Ini semuanya sini sudah tersedia alat-alatnya. Jadi ada kotak pencoblosan, kemudian ada kotak pengumpulan suara. Nanti setelah itu siapa yang paling banyak secara hitungannya, otomatis dia akan yang terpilih menjadi ketua kelas. Ya. Silakan untuk diambil dari sebelah sana. Suci. Kasih kita. Ya, cepat dimasukin. Zahra. Jangan lupa saya jangan lupa. Nadia. Adawi. Kenapa ada? Semua baiklah, kita lanjutkan ke penghitungan suara ya. Silakan ditulis tolong. Tinggal lagi subtract. Jadi untuk pokoknya saya bilang jangan di sini. Nanti di total ini yang keras ya pengingitan kamu bacain. Zahra. Zahra. Adaw. Zahra. Zahra. Adaw. Zahra. Zahra. Dari hasil pemilihan tadi sudah dilakukan ya. Dan ini secara demokrasi dan pemenangnya adalah Zahra Khairunisa menjadi ketua kelas. Nah, untuk selanjutnya nanti silakan berkoordinasi dengan teman-temannya untuk masalah strukturnya, siapa yang akan menjadi sekretaris, bendahara, sekretaris dan sebagainya. Itu adalah kewenangan daripada ketua kelas ya. Dari proses simulasi tadi, kalau perhatikan sebenarnya harus ada tahapan-tahapan. Pertama itu adalah pencalonan ya. Setelah pencalonan itu ada penyampaian visi dan misi.
sehingga masing-masing itu punya plan. Jika saya menang, saya akan bikin kelas ini akan begini. Itu adalah misi. Sedangkan misi itu adalah actionnya itu bagaimana caranya. Saya akan menciptakan kelas ini menjadi siswa yang aktif di dalam berorganisasi. Nanti caranya bagaimana itu adalah misi ya. Nah kemudian setelah itu baru nanti ada proses pemilihan ya. Jadi untuk kedepannya seharusnya tahapan-tahapan demokrasi itu dijalankan secara urutan yang sesuai benar ya. Tapi biar bagaimanapun hasilnya sudah ada dan pada akhirnya yang terpilih sudah memiliki beban tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan ya. Jadi pada intinya adalah berbeda antara pemimpin dan kepemimpin. Pemimpin adalah orangnya, kepemimpinan adalah gayanya atau sifat dari pemimpin itu sendiri ya. Sedangkan semua kita adalah pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin diri sendiri dalam lingkungan terkecil. Kemudian kalau misalkan kita sudah berkeluarga, kalau seorang perempuan adalah seorang pemimpin di rumahnya, pemimpin anak-anaknya, kemudian juga mengurus rumahnya ya, dan melayani suaminya. Begitupun dengan suami tentunya adalah pemimpin atas semua anggota keluarga dalam koordinasi. Jadi garis kepemimpinan itu ada garis instruksi, ada garis koordinasi ya. Nanti seperti bendahara, sekretaris boleh berkoordinasi dengan ketua kelas. Tapi yang namanya instruksi itu hanya bisa dilakukan oleh ketua kelas. Tidak boleh misalkan anggota kelas memberikan instruksi perintah kepada ketua kelas. Itu salah jalur namanya ya. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Semoga hal ini bermanfaat buat kita dan untuk kedepannya kita bisa terus meningkatkan pengetahuan kita mengenai pemimpin sehingga kita di masa yang akan datang bisa menjadi pemimpin yang berguna di dalam keluarga, di dalam masyarakat dan di dalam negara kita tentunya. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.